Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, apa kabar Anda semuanya? Dimanapun Anda berada, tentunya di aktivitas hari ini tetap lancar dan sukses selalu ya. Di video belakang saya ini ada Honda Beat Street warna hitam drop ya. Warna paling banyak dicari yang kemarin saya review Honda Beat Street warna matte brown kemarin sudah laku dan sudah dikirim di alamat Kabupaten Kendal. Ini sudah laku, nanti dikirim dekat-dekat aja di areanya di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Untuk warna Honda Beat Street itu ada dua varian warna, yaitu warna coklat drop dan warna hitam drop. Nah, untuk harga Honda Beat Street ini OTR Jawa Tengah itu dibanderol dengan harga Rp20.260.000, meliputi area Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Semarang. Di luar area tersebut tidak bisa untuk dikirim. Honda Beat Street yang warna hitam drop. Ini sedikit cerita ya, yang kemarin itu yang warna coklat drop yang saya mau kirim itu orangnya yang mau beli ini ya, mau lihat dulu katanya. Ya, unit datang warna coklat, istrinya suka warna coklat, tapi suaminya coklat suka warna yang hitam seperti ini. Jadi tak suruh rembukan, tak suruh rundingan, biar pilihan warna itu tepat dan ketika sudah dibeli tidak mengecewakan seperti itu ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Jadi untuk update stok hari ini di Honda Beat Street ini stoknya sedikit, jadi kalau ada DO pasti langsung dikabari. Jadi di-share ke teman-teman marketing, bisa untuk dijual dan permintaan konsumen itu sesuai dengan warna kesukaannya. Ya, kita simak videonya ya. Honda Beat Street warna hitam drop. Ini untuk tampilan dari belakangnya seperti biasanya saya jelaskan ya, ini sudah ada perubahan ya. Untuk di fender belakangnya ini sudah ada perubahan, jadi tidak sama dengan versi yang lama. Jadi kalau versi yang lama itu ada benjolan di belakang sini ya. Ini jadi ini tempat di sini itu untuk yang versi lama ada lampu LED-nya untuk menerangi tempat plat nomor. Dan sekarang tidak ada, jadi untuk lampu penerangan tempat plat nomor itu ada di atas sini ya. Ini. Di sini mata kucingnya bentuknya kotak. Nah, terus jadi sangat ramping ya. Biasanya kalau ada di tengah sini ini agak kurang sesuai ya, jadi tinggal selera masing-masing yang suka versi lama ataupun versi baru. Nah, ini yang beli ini tadinya mau nyari yang versi lama, tapi sudah stok unitnya sudah tidak ada, sudah habis terjual untuk yang versi lama. Terus ada perubahan juga untuk lampu belakang. Nah, ini sedikit ramping ya. Untuk lampu sen kanan kirinya tetap masih menggunakan lampu LED. Lampu belakangnya juga menggunakan lampu LED. Untuk di begelnya ini sudah ada perubahan ya. Jadi yang tadinya berbahan karet sekarang ini berbahan plastik. Meskipun ini berbahan plastik ini sangat kuat banget ya.
Kita lanjut untuk di knalpotnya. Knalpotnya warna hitam dibalut dengan cover muffler warna hitam kasar. Terus untuk radiatornya di Honda Beat ini pakai kipas ya, bukan pendingin cairan. Jadi paling beda sendiri. Untuk versi Beat series Genio juga Scoopy. Ini menggunakan radiator pakai kipas. Untuk tutup atau covernya ini warna hitam, job. Bentuknya seperti rumah lebah seperti ini. Nah, terus untuk di suspensi belakang ini menggunakan suspensi single shock warna hitam. Untuk ban belakangnya ini pakai ban tubeless merek Federal. Ukurannya 100 per 90 diameter ring 12. Nah, ini untuk yang sekarang paling beda sendiri. Yang versi lama pakai ring 14, sekarang pakai ring 12. Untuk di tengahnya ini ada lapisan karetnya ya, jadi untuk menahan kotoran-kotoran biar tidak masuk ke dalam sela-sela mesin seperti ini. Kita lanjut untuk di bodi kanan kirinya, ini warnanya hitam drop, dibalut dengan stripping atau stiker warna hijau stabilo dengan tulisan Beat warna putih. Kita lanjut untuk di step floor-nya ya, ini masih sama. Untuk yang versi baru dan versi lama itu masih sama. Jadi di kanan kirinya ini ada ruang untuk menaruh barang-barang bawaan Anda. Terus di bawah sini tempat tempat aki ya. Akinya ada di tengah situ. Untuk standar samping itu otomatis mati ya. Jadi untuk mencegah atau menghindari kecelakaan. Support stepnya ini modelnya klik tanpa lapisan karet. Terus untuk mesin Honda Beat ini menggunakan mesin injeksi ya, ESP Plus Enhanced Smart Power. Untuk DVD-nya warna hitam drop. Untuk yang sekarang tidak ada Kickstarter-nya, jadi Anda jangan khawatir cara menggunakannya ya. Meskipun tidak ada Kickstarter-nya, yang penting diperhatikan cara menggunakannya, terus perawatannya. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Kita lanjut. Untuk di stangnya ini pakai stang besi warna hitam drop. Terus untuk di hand gripnya ini warna hitam berbahan karet ya, seperti ini. Jadi ada lekukan-lekukan, garis-garis melengkung ya seperti ini. Terus bentuk pelurunya warna hitam drop. Terus untuk di tombol sebelah kanan ini cuma ada tombol starter. Kita ke stang sebelah kiri ya. Jadi ini sama handbrake-nya warna hitam berbahan karet. Terus tombol sebelah kiri ini ada tombol lampu jauh dekat, klakson juga sen kanan kiri. Di Honda Beat ini menggunakan kunci kontak model keris. Cara menggunakan Honda Beat sangat mudah banget ya. Nah, ini saya jelaskan dulu. Untuk sistem keamanannya ini pakai magnet, juga kunci stang hanya sebelah kiri ya. Untuk sebelah kanan itu tidak bisa ya. Jadi cuman hanya keamanannya kunci stang sebelah kiri. Nah, ini cara menggunakannya sangat mudah banget ya. Ini untuk tulisan seat ini untuk membuka bagasi jok. Nah, ini caranya tinggal di kontak, lalu kalau sudah nyala speedometernya tinggal tarik tuas rem sebelah kanan atau tuas rem sebelah kiri, lalu tombol starternya dinyalakan. Ini sangat mudah banget. Nah, terus untuk fitur-fitur di speedometernya ini sekarang
ada fitur tambahannya yaitu fitur indikator aki, juga ada indikator alarm anti maling. Cara menyalakan alarm anti maling sangat mudah banget. Nah, ini jadi saya jelaskan lagi. Di video kemarin fitur alarm anti malingnya tidak saya jelaskan, tapi di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Ini saya jelaskan lagi ya. Cara menyalakan alarm anti maling pada Honda Beat Street. Ini indikator aki. Caranya sangat mudah. Jadi kunci kontak posisinya ini ya. Jadi diputar ke kanan terus ke kiri 2 kali. Nah, kalau sudah nyala indikator alarm anti maling, ini nyala warna merah, terus ditunggu sekitar 1 menitan. Nah, nanti kalau sudah berkedip-kedip, ini berarti alarmnya sudah nyala. Sambil menunggu kita jelaskan yang lainnya ya. Nah, ini untuk tempat oli rem depan ada di sebelah kanan ya. Jadi untuk rem belakang ini pakai rem tromol. Tadi belum saya jelaskan. Nah, ini pakai rem tromol. Untuk pelek racingnya sekarang warnanya coklat ya. Jadi beda sama yang versi lama. Kalau yang versi lama pakai warna hitam dop. Nah, ini sudah nyala ya. Jadi kalau ada getaran terus ada kesenggol sedikit pasti nyala. Jadi kalau sudah bunyi sekitaran 3 detik otomatis langsung mati. Ini berkedip-kedip ya. Ini sudah nyala. Kalau ada getaran lagi pasti bunyi. Nah, nanti otomatis langsung mati. Kalau mau menonaktifkan tinggal dinyalakan saja. Lalu dimatikan. Ini sudah off. Kita lanjut ya. Untuk di Honda Beat Street sekarang ada tambahan fitur lagi ya. Ada outlet power charger di sebelah kanan di bawah kunci kontak. Nah, ini. Untuk yang versi lama itu tidak ada. Ini versi terbaru. Jadi ada outlet power charger. Nah, ketika Anda ingin mengecas handphone, ini harus ada tambahan adaptornya ya. Soalnya ini bentuknya bulat, harus ada tambahan adaptor. Kalau yang bentuknya kotak, model USB, tinggal dicolokkan saja. Cara mengecas handphone pada Honda Beat Street biar akinya awet, caranya sangat mudah. Jadi posisi motor itu mesin harus hidup ya. Jadi dihidupkan. Nah, ini dihidupkan dan nyala ya. Dihidupkan, lalu tambahan adaptornya dicolokkan di sini, terus kabel handphonenya dicolokkan di adaptornya, lalu buat ngecas handphone sambil santai ketika perjalanan atau ketika berhenti sambil dihidupkan mesinnya biar akinya awet. Fungsinya apa? Baterai aki mengisi, baterai handphone juga mengisi. Tapi kalau cuma di on kan seperti ini ya, jadi speedometer sudah nyala, cuman mesin tidak dihidupkan, itu lama-kelamaan akinya bisa tekor atau ngedrop. Kita lanjut ya. Untuk di tengahnya ini ada pengaitnya. Untuk menaruh barang-barang bawaan Anda bisa ditaruh di sini. Terus di konsol sebelah kiri ini ada tempat untuk menaruh minum. Jadi untuk yang versi sekarang lebih lebar dan lebih dalam. Untuk yang versi lama itu agak sempit ya. Meskipun untuk tempat air minum pas, cuman ini sangat
dalam banget, jadi lebih aman ketika Anda menaruh barang-barang bawaan Anda, barang-barang yang ringan bisa ditaruh di sini. Kita lanjut ya. Untuk bodi sayap kanan kirinya ini warna hitam top ya. Ada stiker tulisan Honda warna putih, terus ada tambahan warna hijau stabilo tulisan big. Untuk tampilan dari depan ini speedometernya masih sama, bentuknya seperti ini ya. Terus untuk di tempat plat nomornya ini warna hitam kulit jeruk kasar berbahan plastik. Untuk sen kanan kirinya ini menggunakan lampu bolam. Untuk lampu jauh dekatnya ini pakai lampu LED seperti ini. Nah, terus untuk di fender depan ini menggunakan warna hitam top ya. Jadi ini warnanya hitam polos dari depan sampai ke belakang ya. Untuk suspensi depan ini pakai suspensi teleskopik warna hitam top. Untuk ban depannya ini menggunakan ban tubeless merek Federal, ukurannya 100 per 90, diameter ring 12. Untuk pelek racingnya ini warna coklat tuh. Untuk sistem pengereman rem depan ini pakai rem cakram model disc ya, bentuknya bulat dengan kaliper merek mesin warna hitam piston tunggal. Nah, apa sih komentar Anda tentang Honda Beat Street warna hitam ya, warna hitam dop? Nanti bisa tulis di kolom komentar, tanya-tanya boleh. Nanti saya cantumkan di nomor WA saya ada di kolom deskripsi. Nah, oke. Untuk Anda yang sudah menonton dari awal sampai akhir, semoga videonya mencerahkan untuk Anda. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, jangan lupa bahagia.